Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP QM Quality Management dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini kita akan membahas tema tentang SAP QM Inspection for Customer Delivery. Jadi integrasi antara SAP QM dengan SAP SD. Tapi kita menggunakan satu strategi yang disebut dengan strategi make to order ya. Jadi kita kolaborasikan antara QM, inspection QM dengan SD ya, dengan SD, dengan SO. Kemudian SO itu kita integrasikan pula dengan produksi dengan strategi make to order ya. Bagaimana konsepnya nanti Anda ikuti terus step by step dari presentasi skenario saya. Akan tetapi untuk kita sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan informasi bahwa di sini ada situs ya khusus membahas tentang SAP QM di kursus sapqm.wordpress.com. Jadi di sini saya membahas tentang modul khusus QM ya. Mulai dari nanti Anda lihat ada master data ya, kemudian juga transaksi. Ini lagi proses pembuatan terus. Kemudian juga ada ke konfigurasi ya. Nanti Anda lihat bagaimana cara memfungsikan konfigurasi yang ada di QM. Nah, silabusnya nanti ini akan ada seperti ini ya. Baik itu pada master data, planning and execution, kemudian integrasi QM dengan modul lain ya. Di situs yang lain juga saya sudah membahas integrasi QM dengan procurement, bagaimana konsepnya, kemudian quality management dengan production ya, integrasi QM dengan PP, kemudian juga integrasi QM dengan SD. Nah, ini yang kita akan kupas ya. Di video tutorial sebelumnya, QM-nya pada SD itu hanya alternatif yang tanpa menggunakan SO ya. Kali ini kita akan menggunakan yang SO seperti apa. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang materi-materi ini ya. Ada quality certificate, kemudian stability studies, quality notification, configuration. Tentu saja ini di sini pembahasannya tidak banyak yang saya paparkan ya materinya, tetapi akan lebih dalam dan lebih runut pembahasannya dari awal sampai, maksudnya dari awal itu dari master data sampai ke konfigurasi. Nanti ada di silabus SAP QM di sini ya. Jadi di sini juga ada materi www.materi.sapindonesia.net. Ini khusus yang member area ya. Saya menyediakan juga materi-materi secara tersusun begini. Materi 1, 2 dan seterusnya akan lebih saya arahkan begitu ya. Bagaimana cara membuat master data sampling. Nah, seperti ini juga ada file dokumentasi PDF-nya, juga ada video tutorialnya ya. Jadi masing-masing dari materi bagian ini akan lebih dijelaskan dan lebih terarah dari awal hingga ke proses akhir, itu akan Anda lebih mengerti begitu ya. Oke, lalu sebagai tambahan ya, di sini juga saya ada situs khusus ya membahas tentang PP ya, SAP PP Production and Planning. Nanti juga di sini menunya sama konsepnya seperti kayak QM. Jadi kita membahas modul PP mulai dari master data, kemudian transaksi demand management, planning proses, kemudian transaksi MRP gitu kan ya.
kemudian production order execution, ya bagaimana tim produksi melakukan proses pembuatan order ya sehari-harinya sampai ke technical complete. Kemudian juga tidak lupa konfigurasinya di sini juga saya ungkapkan, saya bahas ya lebih dalam. Bahkan di PP ini kita nanti ada skenario bagaimana cara membuat order type baru ya. Bagaimana cara membuat order type baru, kemudian bagaimana cara config-nya di SPRO, kemudian kita terapkan di dalam production order, lalu juga kita terapkan juga dalam konfirmasi ya. Error-errornya akan diperlihatkan dan bagaimana penanganan dari error-error itu yang belum dikonfig ya, sekaligus konfigurasinya akan diperlihatkan. Nanti Anda ikuti di sini ada artikel yang membahas tentang itu. Tentu saja ini pun di materi www.sapindonesia.net ini juga pembahasannya durasinya hanya paling lama 15 menit. Untuk Anda yang memang ingin lebih serius lagi ya, di sini saya kumpulkan materinya tentang PP ya. Tentang PP, nanti di sini ada silabus SAP PP ya. Jadi pembahasannya mulai dari overview, kemudian master data PP itu apa saja ya. Kemudian transaksinya juga demand management, MRP dan sebagainya. Ini lengkap sekali. Nah, nanti di sini ada materi yang tadi yang saya sebutkan, ada tentang bagaimana cara membuat order type baru, berikut konfigurasinya ya. Bukan saja itu, konfigurasi dari master data juga dibahas ya di sini. Juga konfigurasi yang ada di transaksi MRP dan planning proses ya. Silakan Anda hubungi saya untuk kita berdiskusi tentang bagaimana saya agar bisa menguasai, ya setidaknya memahami silabus SAP PP, konsep SAP PP dan QM ini, yang tentu saja ini dipakai di pekerjaan Anda yang memang sehari-harinya menggunakan SAP ya, dimana kita tahu bahwa knowledge tentang SAP ini banyak disajikan oleh pihak luar ya, jarang sekali yang dipresentasikan oleh orang kita. Nah, di sini saya berusaha untuk mendekatkan knowledge SAP kepada Anda agar lebih mudah berdasarkan pengalaman yang saya pernah temui. Berikut juga karena saya sebagai konsultan SAP PPKM ya. Tentu saja ini nanti ada banyak experience, pengalaman yang bisa saya ajarkan kepada Anda ya. Mudah-mudahan sih bisa seiring ataupun ya mendekati lah. Tentu saja tidak sesempurna yang membuat SAP-nya ini. Oke, lalu yang lainnya ini udah. Nah, silabus di sini juga udah. Oh iya, ada tambahan lagi tentang silabus SAP MM ya. Jadi di sini juga saya membahas tentang skenario bagaimana yang ada di SAP MM ya. Secara umum tentunya, misalnya tentang bagaimana cara membuat material master ya. View apa, kondisinya bagaimana, cara membuat material master. Kemudian juga ada good issue ya. Good issue, good receipt ini sebenarnya juga dipakai di PPQM. Tapi di MM ini lebih ke konsep dan memang biasanya GI sama GR ini ada di ranahnya MM. Kemudian juga bagaimana cara membuat PR ya, purchase requisition, bagaimana cara membuat PO, purchase order, kemudian GR stok ya. Di sini ada materi yang lebih lengkap dari awal. Dari awal itu dari PR, PO, GR, kemudian impact dari stok ya. Lalu juga ada materi PID ya. PID itu biasa disebut sebagai stok omnam ya, biasanya untuk warehouse ya, warehouse produksi maupun warehouse raw mat.
mereka setiap bulannya melakukan proses PID. Ya, nggak setiap bulan sih, tergantung dari kebijaksanaan perusahaannya. Yang jelas ada proses namanya PID. Di sini tidak banyak yang saya kupas ya, tidak sampai ke konfigurasi, tetapi SAP MM di sini adalah karena bagian juga dari logistik ya, sehingga saya mengharapkan teman-teman juga yang di modul PP, QM, ataupun modul yang lainnya, SD misalnya, atau modul PM. Harapannya tentu mengetahui tentang konsep yang ada di MM ya. Karena ini walau gimana pun menunjang ke modul yang lainnya, karena MM itu adalah sentral dari semua master data ya. Jadi kita harus tahu di mana MM yang secara umumnya aja, terutama yang relasi ke modul PPKN. Oke, nanti di sini ada profil saya ya. Untuk Anda yang memang nanti mau menghubungi saya bisa nah di sini Anda nanti lihat di modul ini ada WA saya di sini ya, 087789241535 atau ke email juga tidak ada masalah. Atau di sini Anda bisa langsung nah di sini ya, Anda bisa langsung klik nanti berhubungan dengan WA saya. Oke, itu sebagai pendahuluan. Saya akan masuk ke materi kita ya, yang mudah-mudahan tidak panjang lebar. Saya akan usahakan sesingkat mungkin ya, dimana konsepnya ya, ini adalah konsepnya Quality Management in SD with SO ya. Kita akan melihat bagaimana integrasi QM dengan SD yang menggunakan SO ya. Jadi dia menggunakan order atau SO, juga mengandung konsep make to order atau MTO strategi ya. Ini tentu saja ada di PP ya. Oke, yang pertama adalah create material master dengan inspection type-nya adalah 10 ya. Oke, kita langsung ke SAP-nya MM03. Kita cek ya materialnya, masukkan. Kemudian Anda lihat di quality management. Ya, yang ini. Kemudian oke. Plannya Anda masukkan. Di inspection setup. Nah, di sini Anda harus memasukkan inspection type yang 10 ya. Ini kalau saya lihat di sini adalah 10. 10 itu artinya adalah inspection for delivery to customer with order ya. Ininya dua-duanya diaktifkan. Jadi dia menggunakan SO gitu ya. Kalau Anda lihat di detail, saya klik yang di sini. Nah, ini dia menggunakan inspection with task list ya, menggunakan inspection plan ya. Kemudian juga menggunakan sampel dan MIC. Oke, itu aja di material master tentang quality manajemennya. Lalu yang tidak kalah juga harus Anda perhatikan di step kedua, ini adalah create material dengan mengaktifkan batch ya. Jadi batch-nya juga harus Anda aktifkan, tick ya, di tick maksudnya. Dan juga strateginya adalah di MRP itu strategi yang dipakai adalah 20 ya. Kita lihat. Oke. Anda masuk ke MRP. Nah, ini udah MRP 1, 2, 3, 4. Kita lihat semua. Oke. Di MRP 1, di sini MRP type-nya adalah PD. Jadi menggunakan running MRP. Ya, material ini menggunakan running MRP. Kemudian di MRP 2, tidak ada yang perlu diketahui. MRP 3. Nah, di MRP 3 kita menggunakan strategi 20 ya. Strategi grup yang 20, make to order production. Nah, bagaimana tentang make to order production? Anda silakan merefer ke silabus SAP PP. Di situ saya membahas tentang
strategi-strategi yang ada di MRP ya. Sebagai pendahuluan, 20 ini adalah disuggest dari apa yang disebut dengan SO ya. Manakala SO itu dibuat ya, di-create oleh tim SD, maka saat itu adalah sebagai requirement ke produksi untuk membuat barang gitu ya. Intinya begitu yang 20 itu. Lalu kita lihat di MRP 4 ya. Ini kalau melihat batch aktifnya di purchasing kita lihat. Nah, di sini batch manajemennya harus diaktifkan ya. Jadi konsepnya di inspection atau di quality itu adalah suatu syarat mutlak Anda harus batch management ya. Batch-nya itu harus aktif. Oke, itu aja dari sisi master data yang harus Anda perhatikan. Kemudian berikutnya adalah di konfigurasi ya. Kita lihat di konfigurasi yang nomor 3 ini. Ya, kita lihat dulu konfigurasinya harus di setup ya. Oke, kita lihat. Nah, Anda masuk ke SAP Reference IMG. Kemudian ini ada quality management ya. Kemudian quality inspection. Lalu di sini sebentar. Quality inspection load creation Anda ini tik. Nah, di sini ada inspection at shipping ya. Anda tik. Kemudian Anda pilih yang pertama. Nah, di sini ada beberapa delivery type ya. Anda harus assign dulu. Untuk yang saya pakai delivery type-nya adalah ya ini ya. ZD02. Mungkin untuk Anda bisa berbeda ya delivery type-nya. Nah, ini bisa ditanyakan ke tim SD ya. DO-nya menggunakan delivery type yang mana gitu ya. Saya pakai yang ini, kemudian saya assign 10. 10 adalah delivery to customer with customer order ya. Kita samakan tadi dengan material masternya adalah 10 ya. Jadi ini pun kita bikin 10. Oke. Sudah seperti itu Anda save. Ini saya udah save. Oke, kemudian ini kita keluar lagi. Kemudian selanjutnya adalah Anda harus buat inspection plan ya. Kalau memang sudah ada, coba kita cek dulu ya, itu berarti kita cek apakah sudah aktif belum. IP02 misalnya, karena saya udah bikin. Bagaimana cara membuat inspection plan juga sudah saya ajarkan di materi QM ya. Anda cari aja di bagaimana cara membuat inspection plan. Oke, nah seperti itu. Tadi kita memasukkan material bersama plan. Nah, kemudian Anda lengkapi di operationnya seperti ini ya. Ini adalah control key. Nah, nanti Anda lihat lagi bagaimana cara membuat inspection plan ya. Saya sekilas saja, oke. Kemudian saya highlight, kemudian inspection karakteristiknya kita lihat. Nah, ini kebetulan sudah ada ya length 1 MIC-nya. Ini saya udah masukkan, ini MIC master inspection karakteristik. Saya buat length 1 ya. Oke, ini udah ada, saya save. Oke, sudah. Lalu berikutnya adalah kita buat sales order ya. Nah, ini berhubungan dengan modul SD, tapi kita juga harus tahu ini yang ada di SD. Tiketnya adalah VA01. Kita coba. Ini saya tutup dulu. VA01. Order type-nya Anda sesuaikan dengan timnya SD ya. Bisa tanya ke tim SD yang dipakai adalah apa. Kemudian juga nanti sales
distribution channel, sales organization, division, sales office, sales group itu ada di ranahnya SD. Anda bisa koordinasi dengan tim SD ya. Oke, enter. Begitu pula tentang customer ya, sold to party, ship to party, nanti Anda juga bisa tanya ke SD, customernya apa gitu. Kemudian saya enter. Materialnya ya, material finished good yang dimaksud, karena kita mau jualan finished good. Jadi ini maksudnya adalah order ya, atau apa namanya, sales order yang kita akan jual ke PT Kedung Sari ini. Oke, kemudian kita cek harganya. Ini kita masukkan quantity adalah 6 ya. Kemudian kita cek harganya. Oke, saya highlight, saya klik 2 kali. Saya masuk ke condition. Oh sorry, jangan di sini. Back. Kita ke sini aja ya. Saya ngisinya lebih suka di sini. Ya, saya masukkan amountnya misalnya 100.000. Enter. Nanti dia akan menghitung net price-nya ya. Di sini net price-nya, net value-nya. Oke, tentang SD, cara membuat SO ini ada di modul SD ya. Saya tidak membahas itu. Kemudian setelah itu oke, satu lagi ini kita cek ya. Tanggal 19 bulan 2 ininya 6 oke. Kemudian complete delivery, kemudian save ya. Oke, ini SO-nya sudah terbentuk, nomornya adalah 130. Kita ambil dulu, kita simpan di notepad ya. Lalu berikutnya adalah run MRP ya. Nah, ini dia udah masuk ke ranahnya PP ya. Kita coba run MRP. Kenapa kita melakukan proses run MRP? Karena SO ini adalah make to order ya. Ini kan 20 make to order. Dan ketersediaan stoknya itu sangat mengikat sekali ke SO-nya ya. Ke SO ini. Sehingga SO ini tidak bisa menggunakan, bukan tidak bisa, strateginya kita tidak pasang menggunakan stok yang ada gitu ya. Tapi dia menunggu dari proses produksi. Caranya adalah ya ini dengan run MRP di MD02. Oke, kita praktek ya. MD02/n saya tutup dulu. MD02 ini adalah proses run MRP secara yang dilakukan oleh user secara manual. Anda masukkan material plan ya, ininya ikuti aja. Ini standarnya SAP. Enter. Ini enter. Oke. Lalu ini udah selesai run MRP-nya. Satu material. Kemudian kita tutup dulu, kita cek yang berikutnya sebentar, kita lihat. Yang berikutnya adalah convert ban order to production order. Dengan cara MD04 kita masuk dulu ke stock overview, ke stock requirement list. Nah, ini dia. Ini MD04 tiketnya. Anda masukkan material dan plan, kemudian enter. Nah, Anda lihat di paling bawah, tentu saja dia banyak ya, history dari stok ini dan requirement. Anda lihat yang paling bawah aja. Karena sekarang tanggal 18 bulan 2, biasanya dia di paling bawah yang update. Nah, di sini Anda perhatikan tanggal 18 bulan 2 ada 3 ya. Kalau kita lihat dari bawah, dari sini ya, dari line paling bawah ini, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Kenapa demikian? Anda lihat, saya mau jelaskan dulu sebentar. Di sini tanggal 18 ya, bulan 2 itu ada cast ST ya. Jadi kalau SO itu yang model run MRP, dia akan mempersiapkan tempat gitulah ya. Di sini itu akan dia siapkan sebagai cast ST. Nomornya adalah sesuai dengan
nomornya SO. Ini 130 ya. SO-nya ini. Oke. Ini line-nya line 10. Kalau kita lihat tadi notepad kita ini kan ya 130 SO-nya. Oke, sama ya. Lalu ini kosong 0. Kemudian yang kedua dia akan menyiapkan PLD-ORD. PLD-ORD itu adalah plan order ya, proposal untuk ke produksi untuk membuatkan stok ya. Di mana plan ORD-nya itu adalah 4775, ini dari SO gitu. Nah, kemudian sebanyak 6 ya, ini sebanyak 6. Lalu yang berikutnya adalah cast ORD. Nah, nanti ini itu cast ORD ini akan bergandengan dengan cast TST ya. Ini penyiapan, nanti dia kalau udah selesai produksi, udah ada stoknya, baru akan disimpan di sini untuk dipergunakan oleh DO gitu ya. Jadi ini cast TST sesuai, jadi 130 line 10, kemudian berikutnya ini adalah 001. Jadi ini sangat matching ya, Anda lihat coba. Jadi 3 line itu kalau untuk SO itu biasanya 3 line, beda dengan yang di PPIC ya. Kalau PPIC biasanya hanya 2, plan ORD sama CUS ORD. Kalau di SO dia akan 3, CUS TST sebagai tempat wadah, kemudian ini plan ORD nanti yang ke produksinya, sedangkan CUS ORD adalah SO-nya. Ya, paham ya? Kalau masih belum jelas juga, nanti Anda juga harus ikuti di SAP PP, karena ini ada di ranah PP ya, pendalamannya materi ini. Oke. Kemudian kita lihat lagi skenario-nya. Tadi kita udah run MRP. Nah, sekarang kita akan convert ya. Kenapa dilakukan proses convert? Nah, karena asalnya itu dari plan order, dari proposal order. Dimana kita tahu, nah di ini adalah PLD ORD adalah proposal order. Jadi ini belum jadi order, masih proposal gitu, masih plan order, perencanaan. Maka kita harus convert dulu. Caranya Anda tik yang ini 2 kali. Karena kita ada di production order, karena ada 2 ya order itu ya, ada production order, ada process order. Kita bermain di production order. Oke. Ini di convertnya yang ini, convert plan order to production order. Oke. Kemudian tik. Nah, ini udah terconvert nih. All checked material in order available. Jadi ini kalau kita lakukan ini, available material ini udah oke. Artinya material yang mengkonsum yang ada di BOM, mana di sini, ini sudah ready ya, sudah ada. Jadi siap kita buat material finish produknya gitu. Oke, langsung kita rilis saja. Ordernya kita rilis, nanti pemahamannya Anda di PP modul. Kemudian saya save. Ini masalah costing, harganya masuk, tidak ada masalah. Nah, Anda perhatikan di sini PLD ORD, setelah kita refresh, maka dia akan bentuk PRD ORD, akan menjadi production order. Artinya sudah ada sekarang production ordernya, gitu ya. Jadi convert sudah kita lakukan, ini sudah berhasil. Lalu yang berikutnya adalah ini pakai itu ya, MD04. Lalu berikutnya adalah Migo GR. Ya, kita GR ordernya. Ini saya copy dulu. Seperti itu cara ngopinya. Oke, Ctrl C. Kemudian saya masuk ke, ini saya tutup aja. Saya masuk ke CO02. Copy di sini, enter. Oh sorry, ini udah rilis ya. Kalau Anda belum rilis, ini harus rilis dulu. Karena ini udah. Kita masuk ke GR. Oke, masukkan ordernya seperti itu. Ininya good receipt karena GR. GR-nya dari mana? Dari order ya, jangan salah. Dan movement type-nya 101. Juga harus Anda perhatikan. Di sini keterangan aja. Enter. Nah, seperti itu Anda cek lagi ke bawah, ininya harus item OK-nya dicentang. Quantity-nya adalah 6 ya. Oke, ini where-nya juga, where-nya belum. Kalau ini slot-nya kebetulan ini. Nah, Anda harus cek dulu di MMBE ya.
ke kondisi stoknya seperti apa. Nah, ini saya sudah masukkan stoknya. Kita akan lihat sebelum ya. Sebelum GR itu kondisi stoknya adalah ya seperti ini ya, 469. Ada SO tapi bukan SO-nya yang baru kita buat ya. Ini yang lain. Kalau Anda pastikan ini SO-nya 127. Kita kan sudah bikin yang 130, bukan ya berarti ya. Oke, bukan ini. Oke, yang jelas ada satu SO. Oke, kita lanjut GR-nya. Ini kita cek dulu. Oke, sudah bagus. Kemudian kita post. Ya, sudah berhasil ya. Sudah berhasil, kita cek lagi di MMBE. Ini ada, perhatikan ada S1 SO. Saya refresh sekarang 2 SO. Ya. Nah, ini dia muncul SO yang kedua. Yang 6 kan kuantitinya. Kalau Anda tick in 2 kali, nah dia 130. Klop ya, cocok ya. Jadi SO itu dia di MMBE di overview stock dia akan menampilkan seperti ini. Ada batch, ada SO-nya, ada bet, ada SO-nya. Beda dengan ini. Kalau ini bukan dari SO nih, ya, beda lagi. Mungkin dari purchase order atau dari initial stock atau dari transfer stock, dari yang lainnya, yang jelas lah. SO itu ciri khasnya kayak gini, ya, ada sales order stock. Kenapa dibeginikan? Itulah karena dia dedicate stoknya. Kalau sudah begini dia tidak bisa dipergunakan. Yang 6 ini tidak bisa dipakai oleh SO yang lainnya ataupun oleh yang transaksi atau mutasi yang lainnya, nggak bisa gitu ya. Jadi harus CSO ini. Oke. Berikutnya adalah create delivery ya, VL01N. Nah, karena stoknya sudah ready ya, baru kita bisa melakukan proses DO. Create delivery tiketnya adalah VL01N. Nah, Anda perhatikan di sini create outbound, ininya ordernya 130, betul kan? Kemudian shipping pointnya nanti tanya orang orang SD ya. Untuk hal-hal kayak gini ya, tanya orang SD karena ada di ranahnya mereka, pengertian shipping point gitu kan ya, gimana-gimananya. Oke, saya enter. Nah, ini ada pesan no schedule line to ya. Jadi schedule line-nya belum benar gitu ya. Kita cek dulu. Kita masuk ke SO. Oke. Kemudian ini biasanya kejadiannya coba saya highlight dulu ya. Nah, di shipping Anda masukkan dulu store log-nya. Ini karena di SO-nya tidak lengkap, oke. Kemudian saya back dulu. Kemudian yang kedua di SO-nya Anda highlight lagi, yang ini ya, cek lagi. Ini tanggal 18 harusnya, kemudian coba one time save. Oke, sudah SO-nya kita perbaiki, kita lihat ke DO lagi. VL01. Nah, sekarang udah kebuka DO-nya ya. Jadi tadi Anda kalau ada pesan seperti itu berarti SO-nya diperbaiki, ada kesalahan atau ada yang kurang, kemudian availability check di SO-nya, setelah itu Anda save, baru ini bisa muncul DO-nya. Kalau di sini sih kita yang harus diperhatikan biasanya batch ya, batch sama picking. Oke, saya cek dulu batch-nya. Kita lihat di MMB tadi batch-nya adalah yang ini ya, yang 472. Oke, sekali lagi kalau mau tahu, mau pastinya Anda klik aja ini, ya kan, 130. Jadi yang 472, oke, kita masuk ke sini. Yang 472 yang ini Anda klik, kemudian ada enter, lalu di picking ya. Di picking itu jadi di packing. Jadi barang itu di picking kan, barang itu kalau di gudang biasanya dan dikumpulkan, di picking, di grup gitu, kemudian di loading gitu kan ya.
loading baru ditransport gitu ya. Ini anggaplah 6 ya, sesuai. Oke, ini udah semua. Kemudian kita save. DO-nya kita save ya. Kita belum jadi nomor DO ya. Kita save dulu. Nah, ini sekarang sudah membentuk nomor DO ya. Oke. Ini SO, ini DO. Oke. DO-nya 89. Lalu berikutnya adalah step yang berikutnya adalah result recording ya. Nah, disinilah fungsi dari integrasi inspection delivery dengan DO ya. Jadi ketika kita bikin DO kredit yang ini, maka automatically akan terbentuk inspection lot ya. Bagaimana buktinya? Kita lihat. Sekarang /n QA32 atau 33 lah gitu ya. Untuk melihat inspection lot mana terhadap material yang baru saja kita buat. Oke, Anda perhatikan tadi ada 6. Nah, di sini yang merah ya. Ini yang hijau menunjukkan bahwa sudah rilis ya. Dan ini adalah nomor inspection lotnya. Sementara yang merah ini adalah 6. Ini kita belum lakukan proses rilis. Ini kan rel ya. Kalau di QC berbeda, istilahnya gini, kalau di QC itu kalau belum UD artinya belum rilis. Dan dia status di awal adalah rel gitu ya. Jadi status awalnya adalah rel. Oke, paham? Artinya yang 6 ini belum dirilis. Oke. Lalu bagaimana kalau kita melakukan proses PGI? Oke, kembali ke DO ya. Kita lihat /O VL02M. Logikanya kalau tanpa ini nomor 89 betul ya. Kalau tanpa melakukan proses QC, kalau tidak ada integrasi dengan QC dengan QM, maka logikanya ini bisa kita langsung PGI. PGI itu adalah post good issue ya. Tapi ini tidak bisa dilakukan proses good issue. Message-nya adalah inspection lot number 10.2 partial does not allow good issue ya. Ini nggak bisa nih. Sampai kapanpun orang SD, orang DO, dia tidak akan bisa melakukan proses issue terhadap material yang sudah disiapkan ini bednya gitu. Dan 6 ini terhadap material yang di sini. Ini kalau kita request belum keluar nih. Masih ada tuh ya. 6 ini masih ada, belum keluar, belum issue. Jadi harus diselesaikan inspection lot dulu, minta ke QC untuk bisa melakukan proses releasing dari tadi dia kasih tahu nomor lotnya ini, nomor 2 betul ya? Nomor 2, kemudian quantity lot, kuantitinya 6. Betul ya? Oke, kita sekarang akan melakukan proses release. Saya back dulu ke belakang. Oke, kalau untuk release kita ambil yang ini, yang tengah. Oke, kemudian execute. Nah, dia akan muncul yang satu, yang belum dirilis aja gitu. Ini display ya, nggak apa-apa kita coba ya. Ini display, tapi kita coba highlight ya. Kalau Anda mau rilis, Anda highlight. Harus di highlight begitu, kemudian di awal Anda result dulu ya. Oke, ini tidak bisa karena posisinya display. Kita coba pakai tripod lain. Saya ambil dulu lotnya. Ini lotnya. Ctrl C /n QA02. Nah, ini kan nomor 2. Oke. Sorry, back dulu. Nah, kalau untuk rilis tadi bisa dua cara ya, dengan QA32 atau QA33 ataupun QA02. Ini kita pakai QA02 ya. Ini kita result, kemudian enter. Nah, ini muncul resultnya di sini. Ini kan range-nya antara 1 dan 10 ya. Saya misalnya isi 6 lah gitu ya. Nah, ini sudah cek ya, sudah diterima. Kemudian saya highlight lagi. Lalu kemudian saya lock.
Nah, udah ya, kemudian saya save. Nah, ini udah result will save for operation 10. Jadi udah di save resultnya. Lalu berikutnya adalah UD. Anda langsung di sini aja UD. Oke, nah UD diputuskan. Ya, UD itu artinya di usage decision, diputuskan apakah diterima atau di reject. Saya terima aja ya, karena memang resultnya juga oke ya. Close, kemudian enter. Nah, sudah, kemudian save. Oke, ini UD sudah, kita lihat statusnya. Statusnya harus UD ya. Tadi kan awalnya rel. Nah, sekarang udah UD ya. Yang 6 ini sekarang udah UD. Oke. Nah, harus begini, berarti QC sudah selesai melakukan proses releasing. Lalu kemudian dari mana? Dari proses SD bisa melakukan PGI ya, change ordernya, change DO-nya. Kemudian ini post good issue. Nah, ini udah clear nih. Oke, dia sudah. Jadi kalau Anda enter lagi, PGI-nya udah gelap ya. Artinya sudah di issue. Ya. Oke. Saya kira seperti itu proses integrasi ini udah sampai akhir ya. Oh, kita cek MMB terakhir. Ini kita refresh ya. 472 harusnya hilang. Oke, sudah hilang lah. Nah, begitulah proses dari inspection for delivery to customer dengan menggunakan SO dan menggunakan strategi make to order strategi. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti Anda ulang-ulangi lagi konsep dan prosesnya. Ya, kalau Anda belum jelas, nanti kita bisa diskusi, kita ngobrol di sini, sharing-sharing. Dan kalaupun mau ikut di member area, silakan saja. Nanti ada plus-plusnya, bisa konsultasi secara free dan berkesinambungan dengan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri di video tutorial berikutnya hari ini, dan kita akan lanjut di materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.